Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Dwi Kurniawan dan rekan saya Ustadz Khalid Anwar. Kali ini saya akan membahas bukan mengenai tasawuf ya, tapi ya masih ada kaitannya sama agama. Atas apa yang sering ditanyakan sama beliau. Kebetulan beliau ini kemarin pas sedang mengisi tausiah atau ceramah agama mengenai tasawuf. Kemudian jamaah di luar apa, Bre? Di luar daripada ceramah itu ya, di belakang atau di backstage itu bertanya kepada beliau nih. Dan pertanyaan ini emang sering terjadi gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sekarang tahu sendiri ada itu KKN di Desa Panari yang baru tayang. Nah, jamaah tuh ada yang nanya kebetulan. Jadi orang-orang yang meninggal gitu, arwahnya itu kemana gitu. Tapi orang-orang yang meninggal ini yang seperti diceritakan di Desa Penari itu kan meninggalnya karena setan atau hantu. Atau biasa kita tahu kalau di lingkungan masyarakat zaman dulu itu ada yang muja gitu kan, ada yang nyupang pesugihan gitu. Kalau bahasa Jawanya nyupang, ada yang bilang muja, ada yang bilang pesugihan. Itu kan apa namanya, meninggalnya ada yang bilang secara tidak wajar gitu kan. Dan orang pun selalu bertanya-tanya, ada yang bilang arwahnya itu nanti dibawa sama si setan, dijadiin apa tuh, dijadiin tentaranya atau dijadiin budaknya lah gitu. Ada yang bilang arwahnya tuh gentayangan dan ada yang lain sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz sendiri itu sebetulnya itu gimana tuh kalau secara perspektif Islam gitu? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Roh, kalau mau tahu banyak tentang roh, ada satu kitab bahas roh karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Ar-Ruh fi Bayanil Arwahil Ahya wal Amwat, menjelaskan tentang arwah orang yang hidup dan orang yang mati. Di situ disebutkan roh orang yang meninggal keluar dari jasadnya itu, entah itu pergi ke dua. Kalau di barzakh itu ada dua tempat, ada Illiyin, ada Sijin. Illiyin itu tempat orang-orang baik, Sijin itu tempat orang-orang yang inilah istilahnya apa ya, yang berdosa lah, banyak dosanya, disiksa itu di Sijin. Ada yang pulang lagi ke rahmatullah, beda lagi itu mah. Itu fi maq'adis sidqin indal malikil muqtadir. Itu mah khusus untuk para nabi, syuhada, orang soleh, para wali, itu di situ semua. Jadi intinya ke sana. Nggak ada ya di dalam kitab itu tuh penjelasan para ulama. Cari dah kitabnya di mana aja. Penjelasan para ulama yang menyatakan roh itu kalau dia muja sama Ratu Nyi Roro Kidul bukan ke alam barzah, ke laut selatan, ke Pangandaran. Nggak ada. Enak dong di Pangandaran dia. Beli jambal roti, jalan-jalan ke pantai lah, enak nggak? Udah tahu bikin masjid enak, disiksa dong sama malaikat gitu. Jadi sebetulnya emang nggak ada kan? Kagak ada, dia aja lagi puyang mikirin dah jawab malaikat muka nakir gimana caranya, boro-boro diperbudak sama jin. Iya. Jawab malaikat muka nakir dia masih bingung. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kayak gitu tuh di tengah-tengah masyarakat. Iya, itu karena mereka memang tidak mengerti gitu. Jadi hakikatnya mah ruh itu ya kayak yang tadi itu yang sesuai kitab yang dijelaskan. Iya, kan? Illiyin atau Sijin. Itu pun Illiyin Sijin itu atau ke apa namanya, mereka dapat Illiyin atau dapat Sijin setelah selesai menjawab pertanyaan. Kecuali kalau yang masuk fi maq'adis sidqin yang bareng para nabi, rasul, syuhada, sholihin, para wali, itu mah nggak pakai ditanya, langsung OTW masuk dia mah. VVIP. Jadi kalau yang pesugihan ya tanya dulu lah. Tapi bener nggak sih itu dia meninggal gara-gara pesugihan itu gitu, jadi tumbal, bener nggak tuh? Ya kalau sebab meninggal kan macam-macam ya. Kalau sebab meninggal itu bisa dengan apa saja gitu. Ya kita nggak bisa nahkum bil dhawahir wala nahkum bis sarair. Yang kita bisa hukum itu, yang bisa kita lihat, kita nilai itu yang dhahir-dhahir saja. Yang sarair itu yang nggak kelihatan, nggak bisa dinilai secara hukum gitu.
Tapi bisa nggak ada kemungkinan? Bisa jadi ada kemungkinan karena jin itu pun makhluk Allah. Iya. Jadi karena bisa karena kejahatan dia sendiri kan yang diperbuat. Iya, kan, dia berbuat apa akhirnya dia yang menanam, dia yang memetik juga. Betul. Gitu. Pada akhirnya dia berbuat yang mungkar dan meninggalnya pun pada keadaan yang tidak baik gitu kan. Ya siapa suruh istikhdamul jin itu kan nggak boleh, haram hukumnya. Orang yang berkhodam melayani jin itu haram hukumnya. Nah tadi ada 3 kan tadi yang dibilang orang yang meninggal itu pertama tadi ada yang iliyin, ada apa lagi? Si jin. Yang ketiga itu kan yang VVIP VVIP langsung masuk. Nah kalau boleh tahu tuh iliyin sama si jin itu seperti apa sih? Kalau gambarannya memang iliyin itu kan secara bahasa artinya tempat yang tinggi. Si jin itu tempat yang rendah. Jadi itu ada di surat Al-Mutaffifin itu. Wa ma adraka ma illiyin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Jadi kalau di sijin itu, di illiyin itu mereka bebas, udah habis nanya nih, ditanya bebas udah jawab udah bisa. Masuk di illiyin, illiyin itu kata Imam Ibnul Qayyim yang udah ngelihat mungkin. Itu kayak apa namanya? Kapsul hijau. Yang bisa terbang kapsul itu. Jadi kalau orang di iliyin itu rohnya bisa mampir-mampir. Gitu. Nyambang-nyambangi gitu. Kalau di hadorohi datang. Karena ar-ruh karih. Ruh itu kayak angin. Disebut namanya bisa hadir itu ruh. Kayak dibacain Fatihah. Iya, dibacain Fatihah bisa hadir. Jadi ngelihat, oh ini apa namanya, anak saya, bini saya, keluarga saya kerjaannya begini begitu saya nggak ada. Kalau yang dia tahu pas datang dia lihat ternyata keluarganya ngerjain yang bagus-bagus, dia seneng muji Allah. Kalau lihat yang jelek-jelek malah bikin maksiat, nangis itu dia. Iya. Orang dia lagi enak, takutnya keluarganya malah nggak bareng-bareng nanti. Oke, betul. Kalau si jin ya digencet pisan si jin. Siksa. Jadi informasi yang sering kita dengarkan kalau masyarakat bilang ya namanya juga awam gitu, belum tahu pemahaman ilmu yang secara agamanya kan. Bilang dia tuh meninggalnya dibawa sama setan gitu. Dia akan setan ya, terus kayak model dijadiin orang budak gitu. Apalagi dibikin film kan ada kadang-kadang tuh kan dibikin film. Ada yang punya khodam amalan apa matinya susah gara-gara punya amalan anu, sebenarnya nggak ngaruh itu. Ya kan, Ijrail sama jin lah kuatan ge malaikat sama jin ngurun. Masa tarik-tarikan. Iya, kagak bakalan tarik-tarikan atuh. Itu kalau kata guru saya waktu ngaji, bukan dia itu ditarik jin lagi, kagak. Jadi malaikat tuh sengaja emang Allah suruh perintah untuk main-mainin dia ketika dicabut. Cabut, lepas lagi, cabut lagi, lepas lagi. Emang gitu. Karena perbuatan dianya iya begitu. Itu salah satu adab dia. Jadi sakaratul mautnya diperberat. Iya. Karena dia memuja setan. Iya, artinya ngambil pertolongan kepada selain Allah. Allah nggak seneng. Siap, benar-benar. Ya, jadi begitulah ya penjelasan dari Ustadz Khalid mengenai orang yang mati karena setan gitu. Yang disebut-sebut, apalagi yang habis nonton Desa Penari gitu kan. Kayak Desa Penari kan ada yang meninggal di situ. Katanya, wah itu ruhnya kemana tat gitu kan. Terus ada orang yang muja gitu, pengen pesugihan, mati ruhnya katanya ditawan, dijadiin budak. Tapi pada hakikatnya mah tidak seperti itu gitu kan. Yang kalau kita belajar mengenai kematian, kita kan belajar di sekolah maupun di madrasah atau di pesantren atau di sekolah umum pun kadang dipelajari pada saat pelajaran agama. Itu kan sudah dijelaskan step by stepnya. Setelah mati nanti orang sebelum mati kan dicabut dulu nyawanya sama malaikat. Setelah dicabut nanti masuk ke alam kubur, ditanya lagi dan seterusnya gitu. Jadi nggak ada tahapan itu dia mampir ke laut selatan kemana alas roban lah segala macam. Iya benar. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Seth. Biasanya orang yang meninggalnya karena seperti itulah, kepesugihan segala macam, kan ada yang bilang ruhnya gentayangan. Nah itu tuh yang gentayangan tuh siapa gitu? Jin korinnya. Oh jin korin. Nah, jin korin itu siapa gitu Tat?
Jadi setiap anak cucu Adam itu ada jin korin. Bahkan Nabi Muhammad pun ada. Punya korin Nabi Muhammad itu. Tapi karena beliau ditolong oleh Allah berkat mukjizat, jin korinnya masuk Islam. Jadi tidak akan mengganggu. Nggak ada ceritanya kan gentayangan-gentayangan Nabi kagak ada. Benar. Makanya pentingnya kita itu untuk bisa menjadikan korinnya itu tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, itulah pentingnya talqin yang sudah pernah kita bahas itu. Betul. Kalau kita sudah ditalqin oleh guru mursyid, maka korin itu ikut tertalqin. Jadi dia masuk Islam, tidak akan ada juntrungannya. Belum pernah saya ngeliat Ikhwan gitu ya, gentayangan ruhnya itu kagak ada. Ya itu. kayak Kiai Habib Wali, nggak ada ruhnya gentayangan kan? Iya kagak ada. Yang ruhnya gentayangan itu tukang keplek. Itu ya itu. Matinya karena itu tadi pesugihan, terus Iya. akhirnya gentayangan. Iya. Pesugihan pocong kan ada tuh. Pesugihan pocong begitu mati gentayangan, pocongnya gentayangan. Nah iya, sebenarnya itu korinnya. Korin memang tahu, nanti kalau ditanya nama kamu siapa, si Fulan, pasti tahu semua rekam jejak hidupnya karena memang menemani dari kecil. Iya. Tahu memang. Oh iya, siap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dari perbincangan yang singkat ini kita banyak ambil pelajaran. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih paham lagi menyikapinya seperti apa kalau ada hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau kata Abah gimana yang goib, masalah tentang goib? Yang goib mah nggak usah dipikirin nanti kan? Iya, kata Abah jangan suka pengen ngeliat yang goib. Kalau iya jangan suka pengen ngeliat yang goib, artinya biasa-biasa aja hidup mah. Nggak usah pengen tahu ngurusin orang lain. Terus kata Abah untuk masalah mistis ya di TKN Suryalaya, kalau masih ada orang yang ditalkin la ilaha illallah masih juga kena guna-guna, ya udah pindah agama aja kata Abah. Udah dijamin. Udah dijamin. Orang tarekat masih takut guna-guna kata Abah. Alah kata itu. Udah la ilaha illallah udah di dalam, masa pelet santet apa itu kagak bakalan masuk. Nah. Jadi nikmatnya itulah kita bertorikoh. Jadi udah dikasih apa ya, makanan yang luar biasa lah gitu kan untuk ruh kita. Jadi makan itu nggak cuma buat jasa, tapi ruh juga butuh makanan. Dan makanan di jasa juga kan ada makanan yang kualitasnya baik, ada yang biasa aja, bahkan ada yang beracun gitu kan. Ruh kita juga sama punya makanan, ada tingkatan-tingkatan, ada tingkatan yang enaknya segini gitu kan. Gizi, ada yang nikmat, ada yang nikmat banget. Betul. Nah torikoh itu ya dikasih makanan yang nikmatnya itu udah paling luar biasa. Makanya ruh kita mudah-mudahan tetap sehat selalu, dikasih makan gitu kan, dikasih vitamin terus, dikasih vitamin lah, 4 sehat 5 sempurna kalau di jasad mah gitu. Ya, jadi teman-teman buat yang masih ada pertanyaan mengenai dunia dunia lain gitu ya, bisa di DM lewat Instagram, Facebook atau lewat WhatsApp. Tinggal komen aja lah yang gampang mah di bawah ini. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dimaafkan. Ada beda pendapat udah biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.